Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal dengan NIM 220510365. Di sini saya akan menjelaskan posisi kasus dan menganalisisnya dengan judul Kasus Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tentang chipset yang dimiliki oleh Intel. Desain USB 3.0 keluaran Intel jadi kontroversi karena awalnya Intel belum mau menjelaskan spesifikasi USB 3.0 itu, sehingga dianggap oleh para pesaingnya yaitu AMD dan Nvidia akan melakukan monopoli. Dalam kasus ini, AMD dan Nvidia beserta SIS dan VIA sebagai salah satu brand dalam bidang chipset akan mengalami kesulitan dan keterpurukan pada suatu saat ketika banyak orang menggunakan motherboard Intel yang sudah support dengan USB 3.0, yang dimana seri dari USB ini akan memberikan kepuasan lebih baik dari USB sebelumnya dalam menservis suatu periferal. Oleh karena itu, mereka VIA, AMD, Nvidia, dan SIS akan merasai monopoli oleh Intel lantaran teknologi terbaru dari USB telah dipegang oleh Intel. Hal ini dapat dihapuskan jika saja Intel hendak memberikan spesifikasi khusus untuk mereka agar komponen-komponen yang mendukung USB 3.0 dapat bekerja pada chipset-chipset mereka. Tapi mereka juga mengancam bahwa mereka akan menciptakan port yang tidak kalah hebat dari 3.0 jika Intel masih tetap tidak memberikan spesifikasi yang dimaksud. Dalam Wikipedia, seperti yang dituliskan bahwa USB 3.0 itu kecepatannya 10 kali dari kecepatan USB 2.0. USB 1.0 kecepatannya 12 Mbit per second, USB 2.0 kecepatannya 480 Mbit per second, yaitu 40 kali dari USB 1.0. Berarti USB 3.0 kecepatannya bisa mencapai 4,8 Gbit per second. Dalam hal ini, pihak VIA, AMD, dan SIS keliru jika menuntut bahwa pihak Intel telah melakukan monopoli karena pada sebenarnya tidak ada kesalahan dari pihak Intel. Pada analisisnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang selanjutnya disingkat DTLST, pada pasal 1.6, hak DTLST adalah hak eksklusif yang diberikan negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Dalam hal ini, hak DTLST itu dimiliki oleh Intel atas USB 3.0-nya. Jadi pihak Intel memiliki hak eksklusif yang dapat melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak DTLST. Namun dikecualikan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang DTLST. Mengenai pempublikasian DTLST diatur pula dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Perlindungan terhadap hak DTLST diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan pada pasal 4 ayat 1. Dalam hal ini, pihak Intel jelas sebagai pemegang hak memiliki hak eksklusif atas USB 3.0-nya yang dirilis November 2008. Dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak pertama kali dieksploitasi. Pada pasal 4 ayat 2 berkaitan dengan hal ini, jangka waktu pendaftaran desain USB 3.0 ini adalah sampai November 2010, sedangkan komplain terhadap pihak Intel terjadi tahun 2009. Jadi pada dasarnya pihak Intel tidak bersalah dan tidak perlu mengklarifikasi apapun karena setiap hasil karya DTLST jangka waktunya selama 2 tahun dan pihak Intel tidak melanggar undang-undang itu. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan selama 10 tahun, pasal 4 ayat 3. Berbeda dengan halnya bila telah lewat
waktu pendaftaran, maka pihak Intel tidak akan mendapatkan perlindungan terhadap hasil cipta USB 3.0-nya. Tetapi hal ini juga tidak mungkin terjadi karena Intel sebagai brand ternama pastilah telah memperhitungkan konsekuensi bila tidak didaftarkan USB 3.0 miliknya. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicatat dalam daftar umum DTLST dan diumumkan dalam berita resmi DTLST pasal 4 ayat 4. Berdasarkan pasal ini, komplain yang diajukan oleh VIA, AMD, Nvidia, dan SIS itu adalah salah alamat bila mengajukan ke pihak Intel karena selain Intel belum lewat batas waktu pendaftaran, publikasian, dan itu akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal HKI yang merupakan sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual, termasuk DTLST yang diumumkan dalam berita resmi DTLST. Sekian video yang saya buat. Terima kasih karena menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.